Sahabat Petra yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Semoga berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita menjadi semangat dan juga motivasi bagi kita untuk terus berusaha mengasihi orang lain. Hari ini sahabat Petra, Sabtu 5 Agustus 2023, kembali dalam Embun Pagi bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rawulu. Dimanapun sahabat Petra berada saat ini, semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan siap untuk menghayati firman Tuhan. Mari kita akan tenangkan diri sejenak, kita memohon hikmat Tuhan dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena pagi hari ini kami masih bisa merasakan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami bangun dalam keadaan yang baik. Kami dapat merasakan anugerah Tuhan dalam hidup kami melalui pemeliharaan Tuhan dalam istirahat semalaman. Dan pagi ini kami siap untuk menjalani aktivitas yang baru. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami juga akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan terang pada setiap kami, sehingga firman yang kami terima tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh dapat kami hayati dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan juga kiranya berkati sarana dan prasarana yang kami gunakan saat ini, sehingga dapat mendukung kami untuk benar-benar menghayati firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap menerima dan melakukan sabda-Mu. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini masih terambil dari renungan Sabda Winedar atau Sadar dari Sinode GKJ. Dan hari ini kita akan menghayati dari Matius pasalnya yang ke-7, ayat 7 sampai 11 dengan tema doa. Matius 7 ayat 7 sampai 11 saya akan bacakan untuk kita semua yang demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian Matius 7 ayat 7 sampai 11. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, doa adalah tema yang sudah sangat sering kita renungkan bersama. Tema yang kalau dilakukan terkadang gampang-gampang susah,
Tetapi juga terkadang susah-susah gampang. Hal yang sederhana, yang sudah sering kita lakukan, tetapi kalau mau jujur, juga sering kita lupakan. Entah itu karena kesibukan kita, rasa malas kita, atau yang lainnya. Katanya, doa itu nafas hidup orang beriman. Tapi nyatanya, kita sering lupa berdoa. Sering ketiduran ketika doa syafaat. Alasannya, doanya terlalu lama. Padahal, karena kita memang tidak berkonsentrasi ketika mengikuti syafaat, jadi kita merasa ngantuk. Atau juga ada banyak pertanyaan tentang doa yang sering membuat kita menjadi malas berdoa. Contohnya misal, berdoa yang benar itu yang bagaimana sih? Lalu ada yang bertanya, apa saja yang boleh diminta dalam doa? Apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika berdoa? Atau mungkin juga ada yang bertanya, apa akibatnya jika doa yang kita lakukan kurang benar? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini membuat doa maksud saya menjadi sesuatu yang terkesan sulit dan membuat orang takut salah berdoa. Dan pada akhirnya memutuskan ya sudah deh, nggak usah doa sekalian. Nah, sahabat Petra, dalam bacaan hari ini, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa berdoa itu seperti anak yang datang kepada orang tuanya untuk meminta sesuatu. Anak itu mengetuk pintu, mencari yang dibutuhkan. Dalam Matius tadi tercatat, siapa yang meminta akan mendapatkan. Siapa mengetuk akan dibukakan pintu. Dan siapa yang mencari akan menemukan. Tuhan Yesus menggambarkan Allah Bapa seperti Bapak kita. Kalau Bapak kita yang adalah manusia biasa, yang adalah manusia berdosa saja, tahu bagaimana memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Orang tua kita tahu bagaimana harus berupaya, berusaha supaya anak-anaknya mendapatkan yang terbaik. Itu Bapak kita yang adalah manusia berdosa. Apalagi Bapa kita di sorga yang adalah pencipta kita, yang begitu kasihnya kepada kita. Pasti Ia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Dalam Matius ditegaskan, ada 3 hal. Mintalah, carilah, ketoklah. Hal ini berarti kita tidak sekedar mengucapkan permohonan dalam doa kita, tetapi juga ada upaya, usaha dalam mewujudkannya. Minta, berarti kita harus mengucap. Mencari, berarti kita harus berusaha bergerak. Mengetok, berarti kita harus mendekat. Bagaimana mungkin kita mengetok pintu kalau kita jauh dari pintu? Tentu tidak akan ada suara. Ketika kita mau mengetok pintu, ya berarti kita harus mendekat kepada pintu itu, baru mengetokkan tangan kita ke pintu. Jadi doa tidak hanya sekedar meminta, kemudian selesai. Tetapi ditegaskan tadi, mintalah, maka kamu akan mendapat. Carilah, akan menemukan. Ketoklah, pintu akan dibukakan. Ada usaha,
ada kesungguhan dalam diri kita. Dan satu yang menjadi janji Tuhan, kalau kita cermati dalam Matius ini, ketika kita berdoa, pasti Tuhan memberikan jawaban. Kalau kita minta, tadi dikatakan akan mendapat. Mengetok, dibukakan. Mencari, menemukan. Itu adalah janji Tuhan bahwa doa-doa kita pasti ada jawabannya. Nah, jawaban apa yang Tuhan berikan kepada kita, apakah sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak, itu yang perlu kita renungkan. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu takut salah meminta apa saja dalam doa, asalkan itu adalah hal yang baik. Bukan berarti ketika kita dipersilahkan untuk meminta, kemudian kita meminta sembarangan, meminta hal yang buruk. Misalnya, situasinya adalah ketika kita sakit hati, difitnah oleh teman dekat kita. Saking jengkelnya dan sakitnya hati kita, kemudian kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong berikan penderitaan kepada teman saya yang sudah memfitnah saya, supaya dia tahu bagaimana rasa sakitnya difitnah. Nah, tentu Tuhan tidak berkenan dengan doa yang demikian. Tuhan tidak berkenan pada rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Seperti firman Tuhan, rancanganku adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Jadi perlu sekali kita terus mengingat bahwa doa yang kita panjatkan harus memuat hal yang baik. Dan juga yang perlu kita ingat, seperti Bapa yang sayang pada anaknya, Tuhan juga teramat sayang kepada kita. Sehingga kita harus meyakini bahwa apa yang menjadi jawaban Tuhan atas doa kita pasti yang terbaik. Boleh minta apa saja, tetapi kita juga siap menerima apa saja yang menjadi jawaban Tuhan atas doa kita. Meminta dengan terbuka, tetapi juga dibarengi dengan terbuka menerima jawaban dari Tuhan. Tuhan bisa menjawab tidak, bisa menjawab iya, bisa menjawab tunggu. Nah, tergantung mana yang Tuhan rasakan sebagai yang terbaik dalam hidup kita. Dengan pemahaman ini, sahabat Petra, doa menjadi hal yang sangat berharga dalam hidup kita. Doa menjadi sarana komunikasi kita dengan Tuhan, sarana menguatkan iman kita, bersyukur, dan memohon. Doa menjadi teman perjalanan kita dalam menjalani kehidupan. Doa juga dapat mengubah hati kita menjadi lebih kuat dan lebih tenang, lebih damai. Jadi sebelum memulai segala sesuatu, sebelum melakukan segala sesuatu, dan setelah menyelesaikan segala sesuatu, kita harus barengi dengan doa yang sungguh-sungguh dan percaya pada kebaikan Tuhan. Apapun jawaban yang Tuhan berikan atas doa kita, itu adalah yang terbaik bagi kita. Memang kita tidak sempurna, doa kita pun tidak sempurna. Karena itu, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus supaya kita dituntun untuk bisa berdoa di hadapan Tuhan. Mari jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Jadikan doa benar-benar seperti nafas hidup dalam hidup kita. Dan ketika kita tidak berdoa, ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang sesak
dalam dada kita. Selamat bertekun dalam doa. Amin. Demikian sahabat Petra, kita telah merenungkan tentang doa melalui firman-Nya yang ada di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mari kita kembali datang kepada Tuhan di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah lelah untuk mengingatkan dan menguatkan kami. Seperti pagi ini, melalui embun pagi, Engkau kembali menguatkan kami tentang doa. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang baik seperti-Mu, yang tahu mana yang terbaik bagi anak-anak-Nya. Karena itu Tuhan, mampukan kami berdoa dengan terbuka kepadamu, menyatakan perasaan kami, memohon penguatan, memohon jalan terang, dan juga kami diberi kemampuan untuk terbuka menerima jawaban doa dari Tuhan. Kami memohon ampun ya Tuhan, karena masih sering kami tidak menerima jawaban doa dari-Mu ketika jawaban ini tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Ampuni kami Tuhan, karena kami sering memohonkan banyak permintaan kepadamu, tetapi kami tidak membuka diri untuk menerima jawaban doa dari-Mu. Padahal Engkau tahu mana yang terbaik bagi kami. Engkau telah merancangkan, menyediakan yang paling baik dalam hidup kami. Karena itu, kami memohon Roh Kudus Tuhan berkarya dalam hati dan pikiran kami, memberikan kami kemampuan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, terbuka menyatakan rasa kami, dan juga terbuka pada jawaban yang telah Tuhan persiapkan dari doa-doa kami. Mampukan kami Tuhan untuk tekun berdoa dalam segala situasi. Mampukan kami ya Tuhan untuk tidak malas berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan telah ingatkan dalam embun pagi hari ini. Kami juga memohon berkat-Mu atas aktivitas kami di sepanjang hari ini, mulai pagi ini hingga nanti malam. Apapun yang menjadi aktivitas kami, kiranya Tuhan berkati. Kami yang bekerja, Tuhan berkati supaya kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan sungguh-sungguh dan meyakini bahwa melalui pekerjaan kami, Tuhan memberkati kami. Kami yang belajar, Tuhan berkati supaya kami memiliki semangat untuk belajar, menimba ilmu dan keterampilan sebanyak-banyaknya untuk masa depan kami. Kami yang melayani Tuhan berikan hati yang tulus dan kesungguhan hati, supaya apa yang kami lakukan adalah yang terbaik bagi Tuhan, bukan untuk mencari pujian dari sesama kami, bukan pula untuk kesombongan kami. Kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, dengan keterbatasan tubuh mereka, kami percaya berkat Tuhan tidak terbatas. Kiranya mereka dapat menjalani hidup dengan bahagia, mendampingi anak cucu mereka untuk tetap menjadi setia kepada Tuhan. Kami memohon Tuhan berkati setiap kami dari pagi hingga malam. Apapun yang kami temui, siapapun yang berjumpa dengan kami, mampukan kami untuk menyatakan kebaikan dan mengasihi mereka. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini, kiranya kita menjadi lebih tekun dalam berdoa. Saya Pendeta Hesti Murwasari dari GKJ Rewulu mohon pamit. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.